Ya tapi keduanya ada satu sih yang menurutku mungkin bisa kita highlight. Damage potensialnya sama persis. Dan sangat-sangat mengandalkan mid lanernya. Sehingga baik itu YSKL atau bahkan Suns sepertinya tidak boleh tumbang di 2 menit awal. Mereka adalah tulang punggung dari masing-masing tim. Oke, the Sky Battle is begins. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan dua King Roamer, King Yawi versus King Keyboy. MPL Arena pada tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Wow, bahkan udah langsung muncul nih sang roamer yang nge-screening pergerakan dari Yawi yang gak boleh sampai masuk ke teritori yang dimiliki oleh Kairi. Dan ngomongin soal jungle nih, keduanya adalah jungle sustain B. Adanya Matilda, ini bisa difokusin untuk Gugun nih, karena mengingat gold lane-nya. Hero high mobility Cloud yang sebenarnya nggak terlalu perlu banget sama Matilda. Iya. Apalagi kalau kita berbicara mobilitas ya, kemungkinan besar paling-paling cuma jadi penjemput aja biar nanti Cloud-nya bisa farming dual lane. Mungkin itu tujuannya ketika kita berbicara fungsional. Karena sekarang kalau kita berkaca dari poke damage yang dijalankan, sepertinya Yawi ingin dipaksa untuk mengeluarkan flicker dari early game. Begitu juga dengan Keyboy. Karena Keyboy juga merupakan hero momentum nih, Lim. Ya, cukup setuju juga. Nah, yang gue khawatirin sebenarnya posisi dari Suns nih, Be. Ancamannya ada dari Kabuki. Yang nggak bisa di-cancel juga sebenarnya sama Suns-nya. Mungkin sama Keyboy bisa, tapi kalau ngomongin Blazing Duet ke belakang ada Purify juga. Ini mungkin jadi ancaman paling bahaya buat Suns-nya sendiri. Ya, atau jangan-jangan Boots-nya di sini di setup hanya untuk menjadi defender. Untuk di lini belakang agar Suns-nya itu di-cover dengan efek knockup airborne dari jab dan juga knockout punch. Dan kali ini kalau kita melihat dari Albert, dia master assassin, dia fokus ingin memenangkan match up lane. Sementara Kabuki dia fokus ke area defense-nya, dia bawa Tenacity. Dan keduanya masih common juga sebenarnya, Be. Jadi memang sama-sama survive juga dari laningnya. Berarti kemungkinan besar Albert gak akan menuju kepada Thunderbelt, lebih menuju kepada item-item attack speed walaupun sudah di nerf ya di patch terakhir. Ya, untuk Kairi sendiri kayaknya masih nyaman sih, Be, dengan attack speed yang bisa nge-meltdown siapapun, apalagi ini ngomongin jungle-nya jungle keras, harusnya mampu. Tapi ini dia saatnya kita melihat setup siapa yang paling tepat. Bahkan lihat dari kedua belah sisi mereka mencoba untuk mendapatkan level 4 dari roamernya, bahkan Gugun. Gak apa-apa bisa di-cover ke arah bottom lane. Mungkin agak sedikit terlambat untuk sosok seorang Keyboy, tapi nampaknya Kairi tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauannya. Melihat kondisi dari sosok seorang Keyboy masih berada di level 3. Mereka akan berada di garis depan di pasar Kairi dengan energy eruption. Tapi nampaknya Retribution from Gugun masih mendapatkan turtle pertama dari tim Onyx. Retribution dari Gugun, memang Kairi masih terlalu jauh dan tidak terjangkau Lim dan juga Profesor. Sayang sekali tadi Keyboy belum di level keempat, agak sedikit terlambat. Dan itu yang menjadi keunggulan untuk Aura untuk secure turtle yang pertama. Ya, YSKL langsung mengambil IMU yang targetnya adalah Keyboy. Satu Minion Fury yang sangat-sangat menarik sekali. Sehingga tentunya ketika Kairi jump in ke tengah-tengah teamfight, dia pasti akan dimakan dengan cepat oleh teman-teman dari Aura. Dan kalau kita lihat dari setup yang objektifnya udah diunggulkan seperti ini, inilah dia salah satu alasan kenapa Gugun memiliki turtle objektif dan lord objektif yang sangat-sangat banyak sekali hingga 2 minggu ini. The power of setup, the power of setup, balik lagi. Ini dia pertarungan setup yang sangat baik dari kedua belah pihak. Dan buat yang bertanya, Rookie of the Week kenapa di Gugun? Lihat, yang mereka hadapi saat ini Onyx. Ini Onyx masih dalam masa prime-nya. Dan mereka menang setup di turtle yang pertama. Turtle pertama Onyx jarang melewatkan turtle pertama kalau dia tidak menggunakan hero-hero seperti Fanny. Hero-hero mungkin yang sulit berada di early game, assassin early game. Nampaknya di depan sana mereka menuju ke arah Vive, menuju ke arah seorang Albert. Yang termakan ada seorang Keyboy. Masih tertahan tapi Albert free hit dari belakang dan Sasuke ke Kameha. Minon Fury double, Minon Fury dikeluarkan Gugun dan tumbas. First blood di tangan dari seorang Kairi. Tapi nampaknya free hit dari seorang Kabuki dan Albert tidak bisa melakukan following up. Untungnya Kabuki belum punya item yang capable. Kalau Kabuki punya item yang capable dalam kondisi seperti tadi lagi, sudah bisa dipastikan Aura yang memiliki kemenangan dalam teamfight. Counter setup yang begitu baik, Minion Fury di timingnya cukup cepat. Detonas welcome sebagai opening dari Aura ternyata belum mampu menumbangkan Onyx. Dan Keyboy, dia tahu yang ditargetkan adalah Albert, yang di Ice Retribution adalah Albert. Dan mau tidak mau Keyboy harus membadani Albertnya agar counter setup bisa dijalankan. Dan kali ini Kabuki, one last hit, don't survive. Tapi nampaknya Purify tidak ada di tangan dari Kabuki. Dia mau tidak mau harus melepaskan pasif yang dimiliki dari sosok seorang Kairi yang mengikat kakinya. Setup kembali terjadi. The Sky Battle is begin again. Kali ini di arah Pit Turtle. Melihat para pasukan dari tim Onyx langsung melakukan setup dengan udah ada 3 batang hidung yang muncul membuat para pasukan dari tim Aura mereka bahkan merespon dengan 4 player. Double knockout strike tidak membuat Yawi kendor untuk mundur ke arah belakang, tapi YSKL
belum mendapatkan satu Di reset. Minion Fury. Mereka udah mulai bertukar juga gold lane-nya, diturunin ke bawah karena memang tim fight-nya mengandalkan X-Killen banget dan ini akan menjadi bloody fight banget untuk mereka karena banyak banget efek sisi nih yang bisa di-trigger dari Aura ataupun Onyx. Dan lihat ketika tidak ada flicker, Yawi bersama dengan Aura Oke. tidak berani memakai setup. The power of retribution, Kyrie berhasil mendapatkan turtle, membalaskan daripada turtle yang pertama, tapi Kamehameha dari Sans. Flicker for defensive, Ana tidak bisa mendapatkan ini dengan instant kill, tapi Kyrie akan terperang ke depan sana. Lembaran Uppress Sword, Kyrie langsung tumbang. Walaupun di sana dia bisa dapetin Uppress Sword-nya, tapi tidak cukup waktu untuk sustain. Flicker. Bahkan Put, Flicker for defensive membuat para pasukan dari tim Onyx mereka merelakan Put untuk tumbang. Dengan adanya Heavy Loss pada Put, teroutplay satu sosok Yawi. Kali ini dia tidak menduga dengan keberadaan dari Boots yang harusnya bisa dimakan. Bahkan Boots yang melakukan outplay, teroutplay. Terlalu dalam dari Aura tadi dan laser. Oh Set my Mystigas. god, gila Sans Extreme Game Sense yang gak ada kendornya dengan Gord berkali-kali ditunjukkan oleh gila Sans. Karena lane of down. Oke, kembali lagi kali ini hampir masuk di mid game. Jangan lupakan itu. Fun, kurang bersinar apa sistem kemarin? Benar. It's all about setup. Walaupun match win-nya, game win-nya itu lumayan kecil, tapi Yes. objektifnya itu loh yang patut yang tinggi jempol. Dan sekarang kita tidak melihat Fun di dalam deretan objektivitas dari segi jungler, bukan begitu Profesor? Ya bahkan Gugun, kalau misalkan kita melihat secara angka berarti dia ada di atas rata-rata, bahkan di atas Kairi juga. Yes, betul sekali. Oke. Yang menarik. Tapi kalau ngomongin setup nih, masuk di turtle selanjutnya. Kali ini harus all in sih dari keduanya. Dan gua rasa Yehezkiel nggak boleh nungguin counter setup untuk Minion Fury-nya. Iya, Mungkin kalau Yehezkiel bisa yang buka ya. atau jangan-jangan kalau Yehezkiel buka, jangan membuka flicker juga karena itu berbahaya menurutku. Lihat ya, we save the day for this time. Dia cuma datang dengan Kyrie Nguyen. Dan itu udah ngebuang dari Mystic Gas seorang Sans. Itu satu hitungan yang cukup mahal. Tapi lihat Gugu di depan sana, dia tidak mendeteksi keberadaan dari seorang Kyrie. Tapi nampaknya dalam team fight kali ini, mereka sudah melakukan setup 4. Karena mereka sadar tidak mau kalah lagi seperti yang dilontarkan oleh Profesor KB dan juga Lim. Oke, 4 melawan 5, setup Yawi. Oke, Yawi mencoba untuk menutup seorang Keyboy. Memakan Dia seorang tunas. Kyrie supaya bisa mendapatkan retribution dari sosok seorang Gugun. Berhasil mendapatkan atas Kyrie, tapi nampaknya Yehezkiel mundur ke belakang. Damage yang cukup besar, Blazing Wave from Kabuki. Terhentikan pergerakannya, tidak bisa kabur. Tapi nampaknya Yawi juga harus mengeluarkan flicker trigger. Akhirnya keluar dari sosok Yawi. Again and again, it's all about setup dari kedua belah roamer. Perfect timing pastinya Yawi membuka dengan Circling Eagle tadi. Sempat ada efek knock up yang mengganggu. Tapi lagi-lagi Keyboy dengan Minion Fury yang timingnya cukup cepat tapi Gugun. Dia lebih cepat sadar dari stunnya. Iya, efek dari resilience tentunya yang menyelamatkan Barats dan makin sulit juga untuk memberikan efek stun terhadap Barats ketika sedang menunggangi Detona stack 10. Tapi kali ini kalau kita lihat dari finishing yang hampir perfect Kabuki, kalau dia tidak tercancel dengan efek knock up, itu Sans yang terancam flickernya sebenarnya. Namun kalau kita lihat dari dua sisi, sekarang dengan setup seperti ini berarti Yawi harus lebih berhati-hati. Karena dia hanya mengandalkan Garret Wing. Dia nggak punya flicker, sementara Keyboy dia tidak terpicu sama sekali dengan kehadiran dari flicker yang masih ready banget untuk mengancam Yehezkiel. Sementara Yehezkiel juga terpicu tadi. Karena Minion Fury-nya bener-bener dalam keadaan pit turtle di dalam lagi. Semuanya nggak bakal ada yang bisa escape. Kecuali kalau misalkan ada di luar dari pit turtle-nya itu sendiri. Makanya kan akhirnya triggernya dibuka sama Aura sendiri. Gue suka tadi timing detonasinya sih. Dengan turtle yang darahnya udah gak terlalu banyak. Dan gue ngeliat pergerakan dari Boots yang seakan ragu di turtle sebelumnya, Be. Dia ngelepas top lane, di-clear sama Albert, dan akhirnya dia kembali, di-clear Kabuki, dan akhirnya dia kembali lagi ke bagian top lane. Tapi turretnya udah hancur, Be. Iya, dan bahkan keuntungan sebenarnya memang dipegang sama Onyx secara turret objektif. Tapi secara turtle 2-1 menuju ke area Lord, tentu mereka nggak bakal membuat move terlalu banyak sampai dengan Lord muncul nantinya. Mereka ingin mengincar teamfight di area Lordnya. Tapi aku lihat ada satu habit yang selalu Yawi lakukan. Yawi lebih suka bermain dengan gerakan preventif kalau kalian sadar. Mencegah, contohnya lihat di arah bottom lane tadi. Dia belum tentu lihat arah di pick off. Tapi gimana caranya dia akan mengeluarkan seluruh cara agar tidak tumbang seperti ini. Seeking Eagle dibuka untuk ngebawa Boots mundur ke arah belakang. Gerakan preventif aja agar Boots gak bisa masuk lebih dalam. Tapi masalahnya ini Flask of Dionysus terpicu 1 menit dan ada teamfight Lord. Kabuki kalau misalkan dia salah jump in, dia bisa di burst Ranger Mas. Oke, kalau gitu dari ini adalah dengan seluruh informasi yang didapatkan dari Boots, ini informasi yang cukup mahal untuk mereka mengadu ke dalam reset ke arah turtle. Mereka harus adu karena ini adalah keuntungan mereka. Walaupun Yehezkiel tetap memiliki Minion Fury. Cuma kalau mereka sedikit terlambat ini akan menjadi kerugian mereka. Mereka akan kehilangan
mid turret mereka, Lim. Wah, posisinya Kabuki. Setengah darah, ini bukan hal yang baik pastinya. Untungnya Lordnya masih bisa di-reset lagi. Tapi kalau ngomongin Lord, Kairi, dia lebih enak untuk pegang Lordnya dan hati-hati dengan Apex Turret. Dengan darah HP yang abu-abunya banyak, damage-nya akan lebih gila lagi. Iya, itu bisa kita bilang darah bayangan ya. Cukup mematikan. Apalagi dengan adanya kondisi Kairi sekarang level 12. Ini cukup mengagetkan harusnya untuk sosok Kabuki kalau dia masuk. Dan Pulse kembali lagi dengan double chip yang diberikan. Tapi dengan heavy left punch-nya belum bisa mendapatkan apapun. Meanwhile, para pasukan dari tim Onyx mereka masih membuying time. Mereka masih belum mendapatkan informasi di mana keberadaan dari sosok seorang Kabuki. Dan Yawi akan memasang anti-fight ini karena udah sisa seperempat, gak akan mereka reset kembali. Mereka akan coba untuk all in karena Onyx udah mulai maju ke arah belakang mendapatkan push. Heavy last battle Yawi flicker for defensive. Tidak ada Yawi tapi Red Revolution. Tidak ada yang bisa mendapatkan tebakan. King Boy saves the day for this time. King Boy membuat King Yawi mundur. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil mendapatkan satu ward bukan dengan Retribution. Dan kalau misalkan melihat data Lim, aku mencatat Yawi 3 kali flicker di game kali ini. Sementara Kiboy baru 1 kali flicker aja di menit yang ketiga 43 tadi. Dan flickernya langsung dapetin Lord. Ini Tapi dia. kita lihat dari item juga nih, Sans yang bermain dengan Enchanted Talisman, spam skill. Mungkin itulah satu-satunya power dari Gord sekarang yang sebenarnya posisinya lumayan terancam. Yes, tapi biar lebih seringnya spam juga dengan Ice Queen One, efek slow-nya juga akan membantu. Bagaimana chasing dari Albert, yang permainan front to back-nya sudah tidak perlu diragukan lagi. Kari, sang penghancur tank, termasuk juga Barats yang bisa langsung dimakan dengan item seperti Golden Staff Demon Hunter Sword. Oke, tapi lihat Pulse mencoba untuk melakukan buying time. Double jab akan dikeluarkan, flicker for defensive. Meanwhile dari top lane akan coba diacak-acak oleh para pasukan dari tim Onyx. Yawi gerakan tiba-tiba hanya untuk mengganggu keberadaan para pasukan dari tim Onyx. Tapi Gugun one last hit. Gugun still survive tapi nampaknya tidak untuk best turret. The best thing. Menyelamatkan Gugun, melepaskan best turret karena nggak ada lagi pilihan. Iya, nyaris banget tadi. Walaupun memang ya kelihatan satu hit lagi, tapi kayaknya memang fokus dari teman-teman Onyx ini adalah objektif dan mereka dapetin best turret di Lord yang pertama. Iya, dan bahkan Kiboy-nya udah mulai ngelakuin screening balik yang harusnya adalah tugas dari Matilda. Jatuhnya sekarang Kiboy benar-benar hampir menguasai map yang Aura harusnya miliki. Dan dengan ketertinggalan seperti ini, Gugun akan sulit sekali untuk mengadu pundi-pundi objektif kecuali satu hal. Dia menelan Kairi dengan Eternal's Welcome. Oke, ini cukup sinkron dengan adanya statement yang telah diberikan oleh Lim Kocho. Kalau misalnya kita melihat Aura ini akan lebih power dan lebih agresif untuk menggigit dengan inisiatornya, bukan dengan support killernya. Tapi itu terbukti, Lim. Kita lihat sekarang. Yawi tidak bisa berbuat banyak, tapi Kabuki bahkan dengan double knockout strike yang belum dikeluarkan Boots. Tapi mau tidak mau mereka hanya memancing keributan dengan Purple Valve. Untuk sekarang masuk di team fight di dalam hutan, menurut gua itu nggak wise choice sih. Ya, apalagi melihat win rate dari Yawi dengan Matilda yang kita tahu sendiri bahwa ini adalah hero cover. Hero yang harus benar-benar bergantung kepada teman-temannya. Dan tinggal melihat bagaimana setup selanjutnya dari Aura. Di 35 detik Lord yang akan muncul di Land of Dawn. Lord yang sudah enhance. Dan kalau Onyx mendapatkannya, top lane akan makin terancam. 2 base turret yang tersisa akan makin terancam juga. PY Heskiel ternyata hampir saja dia tumbang, tapi kembali lagi dengan Flash of the Oasis yang tidak ada tandanya. Heskiel harus pikir 2 kali sebelum dia yang ngebuka dengan Minon Fury. Atau jangan-jangan dia harus mengambil ke arah dari Mystic Gust terlebih dahulu. Mau tidak mau untuk Mau tidak mau. gerakan preventif Daripada supaya nantinya dia malah mengambil Minon Fury dan dia tidak ready tanpa adanya Flash of the Oasis tersebut. Bisa. Tapi sekarang dengan Lord yang sudah muncul, gerakan 3-2 dari Aura ini yang lumayan terbaca dan lihat posisi dari Boots yang begitu baik, ini bisa jadi ancaman loh. Oh, double jab menuju ke arah Kabuki dengan suppressor take, tapi kali ini belum ada yang seperti, tapi Aran tidak bisa membendung damage yang diberikan oleh seorang Albert. Albert terlalu sakit dan bahkan Albert terlalu agresif kali ini untuk mencoba melakukan zoning out. Boots menjaga perimeter dan tidak ada yang bisa menyentuh ward yang dimiliki oleh Kairi. Free Lord untuk Onyx sekarang, bahkan Aura yang terhitung objektif tertinggi gak mampu nih kuasain Lord Pit ketika berhadapan dengan Onyx. Di atas langit sepertinya memang masih ada Onyx. Dengan setup objektif yang se-flawless itu, mereka benar-benar tanpa alasan, mereka benar-benar mengeluarkan semua source skill yang ada. Gugun dan bahkan sekarang Gugun jangan sampai ter-takedown dan untungnya ada sosok seorang Yawi. Tapi itu cuma gerakan untuk menyelamatkan. Tidak ada bisa counter attack. Kondisinya juga tidak cukup baik untuk mereka. Lord bergerak di arah top lane tanpa ada pengawalan dari tim Onyx.
Dan bahkan Aura juga cuma bisa menerima di dalam base, dia nggak bisa keluar. Ya bahkan untuk sekarang secara item objektifnya kita melihat power defense untuk Magic udah ada, tapi tetap aja Gugun tetap bakal menerima damage yang cukup tinggi dari Suns. Oke, damage yang cukup tinggi diberikan di sana, tapi semua mata jangan lupa untuk menuju ke arah sosok seorang Kibo yang masih free dengan flicker yang dia miliki. Fokus terhadap turret terlebih dahulu, mereka tidak terlalu mementingkan dengan bot yang berada di arah top lane, karena mereka bisa set up dengan mid turret yang sudah akan didapatkan dan dilenyapkan. Tapi semua itu tergantung apakah mereka bisa mendapatkan jika setelah dikeluarkan. Keyboy akan coba masuk, terpakat di depan sana, Aran hilang, instant pick up terjadi. Keyboy dengan gerakan preventif yang berhasil mendapatkan Goku di depan sana, bahkan Yami gak bisa selamat. Maka mendapatkan satu bal Kabuki looking for wipe out. Oh, Dan no. game pertama, lihat best terbuka sangat bebas. Blazing Dot for defensive, ini tidak berimpact sama sekali. Karena lihat Albert masih perkasa bersama dengan seorang Suns. Kabuki, satu turret. Kali ini tidak bisa menyelamatkan dan Kabuki. Looking my for God. outplay, looking for double kill. Apakah berhasil didapatkan? Tapi nampaknya Suns mengurungkan niat untuk bisa masuk lebih dalam. Dan Kabuki berhasil membuying time untuk para pasukan dari tim Aura. Wow, Sang Naga masih bisa bertahan dengan titik darah terakhir mereka. Masih punya base-nya, masih lanjut lagi. Dan Onyx sekarang yang punya PR. Gimana nih menembus pertahanan terakhir dari Sang Naga? Ya, Blazing Duet yang kita tahu sendiri area of effect-nya sangat-sangat luas dan bahkan Lord Advantage yang minus untuk Onyx. Yang biasanya mereka bisa close game dengan punishment yang sangat-sangat luar biasa, tapi kali ini mereka terhalau dengan adanya Kabuki, dengan Cloud yang kali ini masih belum bisa ditumbangkan. Matilda Cloud, double dash, double blink juga tentunya. Dan membuat Kabuki makin sulit untuk di-engage di lini belakang. Satu-satunya solusi adalah menunggu Kibo yang memiliki flicker dan memberikan efek knock up airborne. Agar nantinya Purify dari Kabuki bisa digunakan dan itu adalah timing yang tepat untuk Albert, Kairi, dan Kiboy bisa punish ke arah belakangnya. Tapi nih Be, gimana kalau skenario-nya landing jauhnya dipegang malah 3 orang Be, demi dapetin kill ke arah boost dulu, tapi Aran, Wow. King, dia harus mengeluarkan flickernya untuk mendapatkan dirinya bisa selamat. Padahal flicker yang selalu dia tunggu itu untuk initiate Profesor. Dan tadi kalau kita bisa bilang, Kabuki benar-benar sangat baik untuk mengkalkulat kalau Albert one by one situasi dengan Kabuki ada turret damage tambahan. Oke, tapi tadi ngomongin skenario yang dibilang sama Lim kayaknya enggak sih Lim. Onyx ini tim yang paling objektif. Onyx ini objektif soalnya. Mereka mau makan siapapun yang ada di pundi-pundi dari River. Sehingga kalau misalkan Gugun maju sedikit lagi pasti bakal dimakan. Albert dan Sun sudah menghadang di sana. Lord ketiga lagi dan lagi secara gratis didapatkan. oh, Free Lord yang sangat berbahaya pastinya, belum menjadi Lord Evolve. Yes, tapi ini bisa dikhawatirkan untuk close game-nya dari Onyx. Tapi Albert masih kuat dengan retry-nya ya, saya lihat tadi ya. Enggak pakai retri dia itu. Tidak Be. menggunakan retry sepertinya. Sorry. Cukup bisa nostalgia sedikit ya agar bisa menuju ke belakang sana. Iya kan? Karena ya kalau memang agak cukup ironi kalau misalnya kita akan bahas sedikit Profesor. Iya. Ketika Yawi mendapatkan juara di M4 di Indonesia. Itu ironinya adalah satu-satunya sosok jungler Indonesia yang menurunkan Kairi dan yang membuat Kairi naik si Albert. Betul Dan sekali. sekarang berada di tim yang Di sama. tim yang sama. Wah, dengan role yang berbeda. Dengan role yang Dengan berbeda. starter yang sama. Jadi kita bakal menyaksikan apakah Lord kali ini akan bisa dihadapi oleh Aura seperti sebelumnya Lim, karena setup yang dilakukan dari 3 lane yang berbeda dan berdorong secara bersamaan membuat King Gugun kali ini terperangkap. Tidak ada Secret Eagle, tapi lihat di depan sana, yes, kill! Dia gagal untuk melakukan initiate. Flicker yang dikeluarkan tercancel dengan energy eruption, membuat para pasukan dari tim Onyx mereka bebas tanpa adanya counter setup, dan Keyboy akan dengan sangat bebas melakukan Minor Fury dan mereka tidak terlalu terburu-buru. Mereka memaksa semuanya keluar dalam source skill-nya dan mereka menunggu Minor Fury dan Aran. Kali ini akan coba dimakan tapi boost terlalu dalam, tidak bisa diselamatkan. Kabuki again. Press for nothing. Minor Fury from Keyboy dapetin double touch. Sepakat hilang base-nya. Objective Gaming. Onyx. Objective Gaming dan game pertama di tangan dari tim Onyx. Tim fight jangka panjang yang bisa diungguli pastinya oleh Onyx. Mereka mampu bermain hit and run walaupun Boots menjadi korban, tapi mereka tetap bisa menutup game pertama untuk mereka. Dan inisiasi dari